Halo semuanya, seperti yang kita ketahui, seiring berjalannya waktu, media digital terus mengalami perkembangan. Nah, kali ini saya Cynthia Yulia Rahmawati akan membahas mulai dari penyebab hingga pada signifikasi bagi Indonesia. Namun, sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu media digital. Media digital merupakan sarana untuk menyampaikan informasi melalui teknologi digital seperti internet, platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Telegram, yang mana seiring berjalannya waktu juga mengalami peralihan penggunaan, kemudian juga ada televisi digital dan juga telepon seluler. Nah, kita masuk dalam pembahasan yaitu penyebab dari perkembangan media digital. Nah, kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan rasio kepada manusia sehingga memiliki kemampuan dalam mengelola ciptaannya. Selain itu juga dapat memperkirakan atau berpikir secara logis, yang mana dapat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan manusia ini juga terus mengupgrade dirinya dengan tujuan mencapai efisiensi dan juga efektivitas, baik dalam mencari informasi, berbagi informasi, maupun untuk berkomunikasi. Dan tentunya hal ini bersifat kontinu. Adapun kronologi dari perkembangan media digital yaitu mulainya adanya pengembangan komputer, kemudian Departemen Pertahanan Amerika Serikat mulai mengenalkan ARPANET. Nah, pada akhir dari 1960-an dan awal 1970-an, ARPANET berhasil dikembangkan sehingga dapat membuat jaringan dari jaringan. Nah, kemudian pada tahun 1990-an, internet semakin lebih mudah untuk diakses setelah ditemukannya World Wide Web atau bisa kita sebut WWW oleh Tim Berners-Lee, dan itu terjadi pada pertengahan 1989 yang merupakan bangkitnya komunikasi instan. WWW ini memiliki fungsi sebagai penyedia data dan informasi untuk pengguna internet. Kemudian pada tahun 1980-an juga mulai berkembang adanya televisi kabel dan juga satelit, kemudian video game dan CD-ROM. Nah, pada akhir tahun 2000-an ini mulai muncul generasi komputer keempat yang memiliki kecepatan tinggi karena memiliki mikroprosesor sebagai bagian utamanya dan tentunya mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kemudian, Google mulai ditemukan pada 7 September 1997 yang mana berasal dari pengembangan mesin pencari bernama Backrub yang menjadi sebuah mesin pencari yang memiliki dasar analisis matematika antara situs-situs web. Nah, jadi tak heran kalau kita mencari sesuatu menggunakan Google, kita pasti akan menerima banyak informasi. Kemudian dilanjut adanya media sosial yang ditemukan pada tahun 2000-an dan banyak digunakan hingga saat ini. Nah, media sosial ini memudahkan kita untuk berinteraksi dan juga berbagi dengan orang lain, baik berupa teks, video, foto, maupun lokasi. Nah, perlu kita ketahui pada tahun 2000-an ini juga mengarah pada perkembangan teknologi menjadi smartphone. Kemudian mulai tahun 2005-an, mulai muncul konten streaming yang menyajikan video-video seperti YouTube, disusul Netflix, dan lain sebagainya. Nah, di sini terjadi pergeseran. Jadi dari TV yang awalnya TV kabel menjadi lebih prefer menonton video menggunakan YouTube atau Netflix. Kemudian selama pandemi ini juga kita melihat peningkatan dari penggunaan media digital, misalnya untuk e-learning yang mana sebagian sekolah juga menggunakan platform Zoom, Teams, dan juga kita untuk berkomunikasi seperti WhatsApp, dan juga terjadi pergeseran yaitu tidak lagi menggunakan telepon seluler. Nah, bahkan saat ini kita melihat adanya transaksi atau pembayaran itu mayoritas menggunakan e-money. Jadi kita lihat bahwa perkembangan media digital ini cukup pesat dan tentunya kita harus lebih selektif lagi. Oleh karena itu, kita melihat dampak positif dan juga negatifnya saat ini. Dampak positif dalam mengakses media digital ini yaitu lebih dipermudah dan juga lebih cepat, sehingga hal ini menjadikan segala sesuatu menjadi serba instan. Kemudian mempermudah interaksi antara individu maupun kelompok meskipun dengan jarak yang cukup jauh. Kemudian meningkatkan peluang berbisnis bagi para pelaku bisnis, serta memfasilitasi dalam melakukan gerakan sosial maupun kampanye politik. Sedangkan dampak negatifnya kita dapat melihat masyarakat akan semakin individual karena berfokus pada interaksi secara online. Kemudian terjadi ketergantungan pada media digital yang
mana berdampak pada kesehatan tubuh baik fisik maupun mental, dan juga dampak ketergantungan lainnya yaitu mengenal resource. Dapat terjadi kemungkinan menurunnya pola berpikir atau cara berpikir kritis karena sumber yang instan tadi. Kemudian terjadi penyebaran berita yang mungkin belum tentu benar kebenarannya, yang mana kita bisa sebut dengan hoax. Kemudian maraknya kejahatan cyber sehingga terjadi masalah privasi. Sedangkan signifikasi terhadap Indonesia dari dampak-dampak tadi kita bisa lihat yang pertama pada pendidikan. Selama pandemi ini sangat membantu pelajar maupun pengajar dalam melakukan e-learning sehingga lebih fleksibel, dan bahkan meskipun saat ini sudah dilakukan pembelajaran secara onsite tetapi masih tetap digunakan atau biasa disebut dengan hybrid. Kemudian pada aspek sosial, memudahkan untuk berkomunikasi dan juga membangun relasi dari seluruh penjuru. Jadi tidak terbatas ruang, waktu, maupun jarak, seperti itu. Selain itu juga pada aspek ekonomi, media digital ini memudahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan juga mempermudah dalam penjualan produk, misalnya bagi para konten kreator, karena dengan banyaknya online shopping dan juga aplikasi untuk bermobilisasi. Kemudian pada aspek politik menjadi sarana untuk melakukan kampanye atau sosialisasi. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan media digital ini, kita perlu mengucap syukur dan juga menggunakan media dengan bijak, yaitu dengan menggunakan secara secukupnya dan juga selektif, baik berbagi maupun menerima, sehingga informasi dan juga interaksi dapat berjalan dengan semestinya. Berikut merupakan sumber utama dan juga sumber tambahan yang saya gunakan dalam penyusunan presentasi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. God bless you.